Jadi saya belajar satu hal mengenai roh yatim piatu. Be careful dengan orphan spirit di sekelilingmu. Lawan daripada orphan spirit itu adalah roh adopsi, bukan lawannya. Lawan kata daripada roh piatu adalah roh adopsi. Kenapa gerakan My Home adopsi? Ketika gereja mengadopsi lingkungan, menjadi father untuk lingkungan, mereka akan menjaga engkau. Cuaca alam pun akan menjaga engkau. Tapi kalau engkau selfish, hanya memikirkan diri sendiri, semua akan menyerang engkau. Kegelapan itu akan menyerang. Karena roh piatu itu tidak punya terang. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, itu virus piatu, roh piatu menyebar ke Nepal, menyebar ke Venezuela, menyebar ke Australia, kemana lagi, ke London, dan lain sebagainya. Lihat, akhir bulan ini seluruh dunia akan terjadi riot di mana-mana. Saya pikir ini politik, tetapi ternyata ini roh piatu itu dibuka kuncinya oleh si iblis. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin singkat. Setan akan dihukum, iblis akan dihukum. Dan Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu firman Tuhan di dalam Malaiki 4 ayat 5 dan 6. Malaiki 4 ayat 5 dan 6, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Roh Elia itu akan datang lagi di akhir zaman, dan itu disebut di dalam ayat terakhir di Perjanjian Lama. Tapi setelah itu kegelapan datang. Masa yang paling mengerikan ketika 400 tahun setelah itu di dunia, no revelation, no worship, no Shekinah glory, tidak ada hadirat Tuhan. Masa kegelapan yang suram, yang dark, benar-benar black out, benar-benar secara roh, sampai munculnya Yohanes Pembaptis. Dan apa sebetulnya signifikan daripada ayat ini? Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. 400 tahun masa keheningan, no relationship, no worship, dan everything is so dark. Kita lihat ketika peristiwa riot tanggal 25 Agustus di Jakarta. Demikian ketika tahun 98. Semua sepertinya kena teror, ketakutan. Bahkan 31 Agustus yang lalu ibadah pun di stop. Udah online saja. Bagi saya sangat menyedihkan ketika gelap itu terang gak bersinar. Sama dengan musim pandemi, tambah gelap. Semua orang dicekam ketakutan. Hanya satu sih, takut mati. Di firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan begini. Di dunia kamu akan mengalami kesusahan. Kata kesusahan ini dari satu kata namanya klipsis. Tapi tegarlah, ini bahasa sehari-hari ya. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi sebetulnya teroris itu membuat apa sih skenario teror untuk membuat ketakutan. Siapa kepala teroris itu? Setan.
ketika kita takut, itu kemenangan bagi setan. Makanya firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Nah, apa yang terjadi di Mesir? Ketika 430 tahun bangsa Israel fine-fine aja ada di Mesir. Everything okay, kerja as usual, padahal jadi budak, statusnya budak. Sampai one day Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu Firaun memberikan 4 tawaran. Yang pertama, kenapa sih kamu mau keluar dari Mesir? Padahal kamu udah kerja di sini, kamu fine-fine aja hidup di sini. Musa perkataan, we want to go, let my people go to worship. To worship. Supaya there is a place to worship. 4, tawaran Firaun. Oke. Kalau mau worship di sini saja. Di Mesir. Mesir itu berbicara mengenai dunia, tapi dibatasi. Banyak hukum-hukum. Jadi bangsa Israel waktu itu di Mesir, you just worship here in Mesir, in Egypt. No, Musa mengatakan, let my people go. Tawaran yang kedua apa? Kalau mau worship, yang dekat-dekat aja, dekat-dekat Mesir. Maksudnya apa? Dekat-dekat sama dunia, sistem dunia. No, Musa nggak mau. Let my people go. Yang ketiga tawaran Firaun apa? Okay, you can go, man, but without community. Tanpa family, separasi. Membuat separasi. In between among the family, among the community. Tawaran yang keempat apa? Ketika Musa berkata, let my people go. Firaun ngomong begini, oke, kalau begitu kamu boleh pergi, tapi nggak boleh membawa kawanan. Kawanan ternak, domba, dan sebagainya. Jadi lu worship tapi no sacrifice. Bagi orang Yahudi, worship itu sacrifice. Kalau kita seringkali menganggap worship itu hanya nyanyi, salah. Kenapa My Home harus adopsi Yerusalem? Kita lagi runding soal Yerusalem dan sebagainya. Kenapa ada My Home Bali? Sementara di Bali terjadi bencana, kalian diam. Tahu nggak? Ketika terjadi kegoncangan, roh piatu merajalela. Marah, sakit hati, dendam, iri hati, kebencian. Apa yang hilang di Mesir? 430 tahun bangsa Israel di Mesir. Broken relationship. Broken covenant. No worship. Worship means relasional dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis datang dengan spirit Elia? Beritanya nggak karuanan. Kalau kita lagi hidup waktu itu zaman Yohanes Pembaptis, bingung juga ini melihat manusia kok berseru-seru di padang gurun. Bau kerajaan Allah. The kingdom of God is coming soon. Gak ngerti lah. Kita bangsa budak. Gimana soal kerajaan Allah lagi kan? Bahwa anak manusia itu akan datang. Apa yang membuat Yesus disalib waktu itu yang buat marah orang Yahudi? Karena Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia itu maksudnya apa? Mesias. Kalau kita dianggapnya anak manusia itu anak seorang manusia. Itu salah. Bahasa aslinya bukan gitu. Nah, jadi Yohanes Pembaptis berkoar-koar bahwa kerajaan terang sudah datang. Bahwa Yesus juga sudah mengatakan, kerajaanku ada di tengah-tengah. Yesus sang raja sebagai terang dunia. Nah, sekarang apa yang sedang
Setan kerjakan konspirasinya secara masif. Fear, takut. Takut. Ya. Kalau zaman dulu ketika Israel belum merdeka, orang tuh pergi ke Israel tuh mahal harganya. Satu orang bisa miliar, puluhan miliar. Makanya dijaga oleh Templar, apa tuh, kesatria Templar, supaya dikawal. Karena waktu itu menganggap bahwa doa di Yerusalem itu penting, gunungnya Tuhan. Tapi sekarang ketika pohon ara sudah bertunas kembali bulan Mei, 14 Mei 1948, Israel merdeka. It's coming 80 years, you know. Akan menuju 80 tahun. 80 tahun berbicara dari satu generasi. Generasi ini tidak akan berlalu sampai segala sesuatunya terjadi. Kalau kalian mau ke Israel cuman jalan-jalan, Holy Land Tour, gagal. Karena takut resiko. Tapi berapa banyak dulu orang pergi ke sana beresiko, bawa korban persembahan. Kesatria Templar dulu itu dibunuhin. Makanya pada tanggal 13 hari Jumat, Friday the 13th, lihat, setan membuat satu situasi suasana hopeless. Sebetulnya Tuhan Yesus datang untuk seperti apa? Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu kuasa, you know. Bukan sekedar sebutan. Semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya power supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalian dan saya nyebut anak Allah. Do you have power? Atau powerless? Yang saya paling takut, Indonesia ini bukan presidennya siapa. Yang lebih pinter, yang bodoh, yang setengah pinter, yang jenius. Nggak akan bisa menyelesaikan. Yang saya paling takut adalah ketika umat Tuhan kehilangan kasih Bapa. Fight each other. Gereja hanya berkompetisi satu dan lain. Saling menyerang satu dan yang lain. Saling membunuh karakter satu dan yang lain. This is not about repentance. Tapi the spirit of sonship is gone. Bisa nyerang bapak anak, antar anak bisa saling menyerang, antar bapak saling menyerang. Who is the best in the church in Indonesia today? Who is the one? Tell me. Yang kita butuh sekarang di Indonesia. Siapa yang punya hati Bapa? Not good preaching, not good teaching, not good anointing. Power of the spirit of sonship. Anak-anak Allah. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
from the Lord. Jadi spirit daripada setan membuat roh piatu. Kita lihat di film Marvel misalkan. Si Thor ngomong gitu, I am your father. False father. Father yang palsu. Jadi roh piatu ini akan destruktif sifatnya. Akan merusak sampai dalam. Terjadi penuduhan atau hoax, pembunuhan karakter, tidak ada penundukan diri, pembangkangan, dan saling melemahkan iman dan kekuatan di dalam dirinya. Bekerjanya invisible, nggak kelihatan, menyerang dari dalam. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, Abi, ya Bapak. Nah, kita melihat di sini generasi apa sebetulnya yang akan terjadi ke depan. Ini generasi percepatan, karena generasi yang disebut sandwich generation. Apa itu sandwich generation? Kalian umur berapa sekarang? Saya umur berapa? No matter you are 30, 50, 60, 70, kita sandwich dari tengah. Jadi, we bring in the past to today, ke hari ini, and we bring the future to today. Maksudnya, yang tua harus belajar ke yang lebih muda. What is the future? Karena apa yang disebut flash generation, generasi teknologi. Ya, generasi teknologi. Dan kedatangan Tuhan seperti like a flash. Di dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Jadi setan sedang menciptakan fatherless generation. Kenapa kita adopsi Jepang? Why? Kekristenan hanya kurang dari 1%. Dan ketika kita doa di sana, ada satu jeritan anak-anak teens, remaja yang bunuh diri. Sampai sekarang peringkat nomor 1 di dunia, Jepang. Anak-anak, remaja, pemuda bunuh diri. Kalau kita tahu begini, ya memang susah sih. Kenapa aku pergi ke Tobelo dengan rombongan baru-baru ini? Pak, Tobelo itu kota Kristen. Hari ini banyak anak-anak remaja bunuh diri. Kata saya, bunuh diri kenapa? Gara-garanya. Ya, gak cuma diomongin main gadget saja, besoknya bunuh diri. Lihat, yang terjerat oleh roh piatu, cirinya kayak gimana? Ayub 10 ayat 20. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkan aku, supaya aku dapat bergembira sejenak. No joy, no happy, nothing. Tidak ada mengucap syukur, gak pernah grateful dengan hari-harinya. Ayat 21. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ketika saya nanya kepada satu anggota army, kenapa yang demo selalu ngebakar ban? Gitu kan. Teror. Asapnya hitam,
membuat suasana mencekam, ngeri, padahal cuma sebuah ban. Jadi ini namanya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Ayub ini, before I go to the place from which I shall not return, di mana aku tidak akan kembali, to the land of darkness and the shadow of death. Bayang-bayang kematian. A land as dark as darkness itself, as the shadow of death without any order. Jadi kacau, without any order itu kacau, dan hanya dibayang-bayangi oleh roh maut, kematian. Where even the light is like darkness, sehingga waktu itu terang pun gak bersinar. Di dalam Ayub 38 ayat 17, apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah kau melihat pintu gerbang kelam pekat? Ini Ayub ngomong begini ketika ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Ngomong kepada iblis, cobai hambaku Ayub yang soleh. Gimana rasanya ditinggal Bapa? If any one of you ada di antara kalian, kok lelah yang ngiring Tuhan? Kok capek begini-begini terus? Kok rutinitas begini terus? Buat apa hidup ini? Be careful. Ada keputusasaan, tiada harapan, ketersendirian, loneliness. Tahu nggak, loneliness itu meskipun Anda ada di tengah alun-alun rame-rame nih, loneliness itu the spirit. Jadi ini disebut lubang jurang maut, ditulis 9 kali dalam firman Tuhan. Apakah kita ada di dalam gereja sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa kita nggak ada roh yatim piatu? Kata siapa? Di gereja tuh banyak orang yang lonely. Cari khotbah ini, cari begini, cari worship ya seolah-olah menghibur. Kuat sejenak, setelah itu begitu lagi. Saya hari ini juga mendoakan pendoa-pendoa. Nangis. Sebetulnya apa? Ada longing, ada sesuatu yang kosong di dalam diri. Perumpamaan mengenai anak bungsu dan anak sulung. Saya katakan dua-duanya punya orphan spirit. Anak bungsu manja, selalu menuntut, ingin diperhatikan, tidak dewasa dan tidak mau memikul tanggung jawab. Kue sera-sera. I'm alive. Aku hidup. I live for me, for myself. Untuk diriku sendiri. Independent spirit. Sampai dia makan makanan babi, baru kembali kepada Bapa. Dan Bapa memberikan cincin, jubah, mendandani, memandikan dia, memberikan kasut, supaya dia punya predikat. The son of the father. Gimana yang sulung? Ya, sami mawon. Yang sulung tuh legalistik, merasa sok rohani. Lah, adekku dikasih cincin gini, kok aku sok berwibawa, tidak berotoritas. Sampai babenya ngomong, lah lu tinggal di rumahku, apapun yang aku miliki engkau punya. Karena masih self-centered, tidak memiliki kasih. Jangan sampai orang berusaha membangun daerahmu dan you nonton doang. Jangan-jangan you punya roh piatu. Bantu aku lah. Memang layak aku dibantu. Miskin loh selamanya, bukannya aku mengutukin. Kenapa kemiskinan ada di kantong Kristen? Karena roh piatu. Tidak punya spirit father. Kasih Bapa di dalam diri.
Kembali kepada kasih Bapa. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ketika kita punya Yesus, kita harus punya spirit Bapa. Adopsi lingkunganmu, adopsi kotamu. Ngapain kalian tinggal di kotamu? Kenapa nggak pindah? Harus married to the land, covenant with the land. Adopt your community today. This is about my home. Doa kenceng sampai ke sorga, tapi kita in action. Kita punya orphan spirit. Untukku, semuanya untuk gerejaku, organisasiku. Di dalam Roma 13, coba kita buka Roma 13 ayat 12, 13, 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Senjata terang, senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kita lihat connected-nya. Adakah hadirat Tuhan memenuhi kita? Apa yang terjadi di Vancouver ketika kita berdoa untuk Indonesia? Termasuk mereka berdoa untuk gereja-gereja di Kanada. Ada namanya Mama May, itu mama rohaniku, istri dari Gideon Chu. Dia mengerang, 2 jam gitu mengerang. Rasa sakit dari dalamnya. Kenapa? Karena dia katakan gereja sudah menyingkirkan hadiratku. Semua full of program. Tapi hadirat Tuhan gak ada. Jangan jauh dari hadirat. You are the carrier of Shekinah glory. Saya tadi khotbah pagi di para pendoa di BSD. Do you have power in your prayer? Ya, kita punya kuasa. 2 orang benar bila dengan yakin didoakan saat besar kuasa. Kalau di Bali, you bawa sembako ke kelurahan-kelurahan, ketokin rumah satu persatu. You nggak yakin bahwa you punya kuasa masukin rumah itu? Kalau you berjalan ke satu kota, you nggak yakin punya kunci? Kunci apa? The keys of the kingdom of heaven, di mana tahta Bapa ada di situ. Hadirat Tuhan itu bahasa aslinya ada 3. Ini saya terakhir ya. Hadirat Tuhan itu adalah bahasa aslinya panim. Panim itu apa? Face. Wajah. Jadi di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, bahwa kita harus berdiri di hadapannya face to face. Kalau kita semakin dengar berita ini, wah Menteri Keuangan begini, wah gini-gini, waduh, rasanya kita udah mau meledak. Gimana anak kita, gimana cucu kita sih ke depan? Tahu nggak hadirat Tuhan bisa menyingkirkan tulah, bisa melepaskan negara kita dari bencana, bisa kita menang dari setiap musuh-musuh, bisa tulah itu berhenti ketika ada hadirat Tuhan. Why in your city there is no Shekinah glory? Karena semuanya roh piatu, mikirin rumah sendiri. Katakan kotaku, rumahku. Hadirat Tuhan yang kedua dari kata kavod atau kabot atau apa sih? Bobot. Kemuliaan.
kehormatan. Di mana Keluaran 40 ayat 34 35, di mana awan kemuliaan turun ke kemah suci sampai Musa juga nggak bisa melihat itu kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Yang ketiga, kata hadirat Tuhan itu apa? Shekinah. Shekinah itu artinya apa? Stay, tinggal, berdiam, dwell, bersemayam di tengah umat. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa ada something yang menindis hidup kita, kadang kita putus asa, ya hidup begini saja, ya gini. Jangan sampai roh yatim piatu mengikat kita. Terima kasih Bapa, kembali kepada kasih Bapa. Everyone is so unique di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai engkau dengan cara yang berbeda. Different dengan pikiranmu, dengan cita-citamu. Karena Tuhan punya grand plan untuk setiap kita. Kenapa Tuhan taruh seseorang di kota ini? Aku mencari seseorang di tengah-tengahmu. Orang yang berikan tembok dan mempertahankan negeri. Supaya jangan kumusnahkan negeri itu. Jangan dipikir you are powerless. No, you have the power of the Son of the Father. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.